Hai minasang, ohayo gozaimasu. Kembali lagi bersama saya Yusuf dan kali ini kita akan melanjutkan seri pembahasan tata bahasa Minano Nihongo bab 10. Di bab 10 ini kita akan mempelajari 5 pola kalimat utama. Yang pertama adalah kata benda ga arimas atau imas. Yang kedua adalah kata benda satu tempat ni, kata benda dua ga arimas atau imas. Yang ketiga kata benda satu wa, kata benda dua tempat ni, arimas atau imas. Yang keempat kata benda satu benda, orang, tempat, no kata benda dua posisi. Yang kelima kata benda satu ya, kata benda dua nado. Sebelum lanjut, pastikan minasang benar-benar konsentrasi dengan apa yang akan saya jelaskan setelah ini. Karena mirip-mirip, biasanya peserta akan bingung dan sering terbalik-balik. Oke, mari kita lanjutkan. Yang pertama, ga arimas atau imas, yang artinya adalah ada kata benda. Partikel ga menunjukkan keberadaan suatu benda. Arimas menunjukkan keberadaan benda mati. Kemudian imas menunjukkan keberadaan benda hidup. Contohnya, ichi, ada ikan. Sakana ga imas. Yang kedua, ada jam. Toke ga arimas. Yang ketiga, ada taman. Koen ga arimas. Pola kalimat kedua, kata benda satu tempat ni, kata benda dua ga arimas atau imas. Di kata benda satu tempat ada kata benda dua, orang atau benda. Partikel ni menunjukkan letak keberadaan benda. Kemudian pola ini berfungsi untuk menyatakan keberadaan benda atau orang di suatu tempat. Contohnya, di perpustakaan ada Tanaka. Tanaka ini nama orang ya. Toshokan ni Tanaka-san ga imasu. Yang kedua, di sana ada gedung. Asoko ni biru ga arimasu. Yang ketiga, di kamar saya ada adik laki-laki. Watashi no heya ni ototo ga imasu. Contoh lain, misalnya ada percakapan, di kamar ada apa? Heya ni nani ga arimasu ka? Di kamar ada meja. Heya ni tsukue ga arimasu. Yang kedua, di rumah ada siapa? Uchi ni dare ga imasu ka? Di rumah tidak ada siapapun. Uchi ni dare mo imasen. Kemudian pola kalimat ketiga, kata benda satu wa, kata benda dua tempat ni, arimas atau imas. Kata benda satu benda atau orang ada di kata benda dua tempat ya. Partikel ni menunjukkan letak keberadaan benda. Pola ini berfungsi untuk menyatakan keberadaan benda orang di suatu tempat dengan kata benda satu sebagai topiknya. Seperti mirip yang pola kalimat kedua tadi, cuman bedanya ada topiknya ya. Sehingga menggunakan partikel wa. Contohnya, rumah Miller ada di Osaka. Mira-san no uchi wa Osaka ni arimasu. Yang kedua, Miller ada di ruang rapat. Mira-san wa kaigi shitsu ni imasu.
Yang ketiga, meja ada di ruang kelas. Tsukue wa kyositsu ni arimasu. Contoh lain misalnya ada percakapan, buku bahasa Jepang ada di mana? Nihongo no hon wa doko ni arimasu ka? Buku bahasa Jepang ada di perpustakaan. Nihongo no hon wa toshokan ni arimasu. Yang kedua, Yamada ada di mana? Yamada-san wa doko ni imasu ka? Yamada ada di kantor. Yamada-san wa jimusho ni imasu. Hai, pola kalimat yang keempat. Kata benda satu orang, benda, tempat, no kata benda dua, posisi ni, kata benda tiga ga, arimasu atau imasu. Di kata benda dua, kata benda satu ada kata benda tiga. Pola ini digunakan untuk menunjukkan posisi suatu benda. Contohnya, di samping saya ada Tanaka. Watashi no tonari ni Tanaka-san ga imasu. Di samping saya. Itu bahasa Jepangnya watashi no tonari ni ya. Jadi saya kan watashi. Di samping saya berarti watashi no tonari. Ni-nya ya di ya, sebagai ini di ya terjemahannya, sebagai pengganti di dalam bahasa Indonesia. Tanaka-san ga imasu, ada Tanaka ya. Pola kalimat pertama masih ingat ya, Tanaka-san ga imasu, seperti itu. Jadi pola kalimat keempat ini merupakan gabungan dari beberapa pola kalimat. Yang kedua, di atas meja ada pensil dan buku. Tsukue no ue ni, di atas meja. Tsukue meja, ue atas ya. Jadi kalau tsukue no ue ni di atas meja. Enpitsu to hon ga arimasu. Ada buku dan pensil. Di dalam kelas ada murid. Kyoshitsu no naka ni, naka dalam ya. Kyoshitsu kelas. Kyoshitsu no naka ni di dalam kelas. Gakusei ga imasu. Ada gakusei, ada murid. Contoh lain dalam percakapan misalnya, di luar kelas ada siapa? Kyoshitsu no soto ni dare ga imasu ka? Di luar kelas. Kyoshitsu no soto ni. Ni kan di ya, soto di luar, kyoshitsu kelas. Di luar kelas, dare ga imasu ka? Ada siapa? Ada guru. Sensei ga imasu. Yang kedua, di antara toko roti dan supermarket ada apa? Di antara, aida ya, antara. Berarti pangyato supa no aida ni, ya kan? Di antara toko roti dan supermarket. Nani ga arimasu ka? Ini arimasu-nya tidak kelihatan ya. Oke, nani ga arimasu ka? Ada bank. Ginko ga arimasu. Pangyato supa no aida ni nani ga arimasu ka? Ginko ga arimasu. Hai. Kita menuju ke pola kalimat yang kelima. Kata benda satu ya, kata benda dua nado. Ada kata benda lagi, dan lain-lain. Partikel ya digunakan untuk menderetkan kata benda. Kadang-kadang nado dipakai setelah kata benda yang terakhir.
Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenal koma, dan lain-lain begitu ya. Jadi kalau iya itu bendanya tidak perlu kita sebutkan semua. Jadi ada banyak benda, kemudian kita sebutkan beberapa contoh saja, kemudian kita bisa tambahkan nado di akhirnya. Berbeda dengan to yang kita harus menyebutkan semua bendanya. Dan biasanya to itu hanya sedikit benda yang kita sebutkan. Ya, artinya memang mirip dengan to. Contoh kalimatnya, di atas meja ada apa? Tsukue no ue ni nani ga arimasu ka? Jawabnya, tsukue no ue ni hon ya enpitsu nado ga arimasu. Di atas meja ada buku, pensil, dan lain-lain. Oke, jadi itu saja yang kita pelajari pada bab 10 ini. Jangan lupa minasang untuk terus latihan supaya semakin lancar menggunakan pola-pola kalimat dalam bab 10 ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye, mata ne.